Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya buka masker boleh? Pasang masker lebih leluasa. Ya, biar sah sambil minum ya, buka maskernya. Bismillah. Ya, alhamdulillah teman-teman karib sekalian. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam, dan secara spesifik mungkin nikmat umum yang kita syukuri hari ini adalah alaqatuna bil masjid ya. Hubungan kita dengan masjid ya. Ini tentu satu hal yang perlu disyukuri teman-teman sekalian. Ya, sebagaimana teman-teman tahu, ya di antara 7 golongan yang akan Allah lindungi di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT, di antaranya mungkin kena dengan karib ya. Tentu banyak ya, ada pemimpin adil dan lain sebagainya, tapi dua yang menarik yaitu rajulun ya, seorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Ya, hatinya terikat dengan masjid. Para ulama mengatakan terikat dengan masjid kalau untuk yang laki-laki terkait dengan ibadah rutin, sholat di masjid, dan juga secara umum termasuk memakmurkan masjid. Dan ini teman-teman karib mungkin punya PR dari sisi tantangan, kita sebut PR ya. Tugas untuk bagaimana memakmurkan masjid-masjid yang ada di BSD ya, tentu ini tantangan sekaligus apa ya? Ya, challenge lah ya bagi teman-teman bagaimana bisa masuk dalam kriteria yang disebutkan tadi, yaitu rajulun yang qalbuhu, yang hatinya muallaqun bil masjid ya, terikat atau nempel dengan masjid. Dan yang kedua adalah seorang pemuda, tentu termasuk di situ pemudi yang nasya'a fi taatillah, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sambil mengingatkan teman-teman sekalian ya, apa saya sebutnya ya, teman-teman aja lah ya, teman-teman sekalian. Dan secara khusus hari ini kita akan coba mengambil tema Islam, sains dan teknologi ya. Saya termasuk kurang pandai dalam desain, jadi ya saya tempel aja pengumumannya di situ. Informasinya di situ ada nama, lalu ada email, barangkali ada yang mau email-emailan, mau komunikasi secara email, ada juga nomor handphone, bisa WA untuk komunikasi follow up ya, apabila ada yang mau dikomunikasikan. Teman sekalian, kita mulai dengan halaman ini, dan ini mungkin sifatnya introspeksi lah ya. Introspeksi bahwa inilah yang terlihat atau yang diceritakan oleh orang-orang di luar Islam di dunia barat tentang peradaban. Jadi history of science and civilization, cerita tentang sains dan juga peradaban as taught by many education system, yang diajarkan dalam banyak sistem pendidikan secara internasional, itu seperti itu. Jadi pertama adalah the Greeks. The Greeks itu apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? The Greeks itu siapa? The Greeks itu Yunani ya. Ya, Greece, lalu orang Greece-nya Greeks. The Greeks ya, mereka kayak Romans ya. Oh, ya. Jadi menurut cerita-cerita yang sering diajarkan di pendidikan ya, itu bahwa peradaban yang pertama adalah peradaban Yunani. Ya, termasuk peradaban ilmu pengetahuan yang pertama adalah peradaban Yunani.
lalu dilanjutkan oleh Romans, ya. Lalu tahu-tahu ceritanya loncat ke era Renaissance. Era Renaissance yaitu jadi di abad ke-5 tahu-tahu loncat ke abad 15. Ya. Jadi itu yang diajarkan ya, dan itu mungkin bagi kita introspeksi. Karena kalau petanya seperti ini, pertanyaannya peradaban Islam ada di mana? Peradaban Islam, ilmu pengetahuan Islam ada di mana? Itu sebenarnya itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertamanya, apa ada peradaban Islam? Mungkin sebagian orang masih bertanya malah, apa ada peradaban Islam? Kayaknya jawaban kita apa? Ada. Ini Science and Civilization of Islam itu ada nggak? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Mas, atau teman-teman ini yang pakai jaket bagus ini? Kayaknya baru dibikin ya. Cetakannya masih bagus. Alhamdulillah. Ada kan ya? Kalau ini sepakat. Nah, kalau ada, pertanyaan kedua, kapan? Kok di peta ini nggak ada gitu? Kok di peta ini tidak ada? Ya. Dan yang polos itu yang biasa diajarkan dalam dunia barat sebagai dark ages, masa kegelapan. Ya. Jadi kalau orang-orang barat nyebutnya dark ages, era kegelapan. Karena dianggapnya di era itulah tidak ada science and civilization yang berkembang, dan mulailah era Renaissance. Renaissance artinya kebangkitan di era Renaissance. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa ingatkan saya apa yang terjadi di era Renaissance, karena kita perlu juga belajar tentang apa yang terjadi di era Renaissance. Nah, bagian pertama diskusi kita atau presentasi kita kali ini adalah apa sih yang ada di kotak kosong itu? Apa sih yang ada di fase kosong itu? Dan ini yang perlu untuk menjadi mensemangati kita. Pertama, ya, pertanyaan ini, siapa tokoh Muslim ya yang menjadi tokoh dari era ini? Mereka sebutnya Dark Ages, kita sebutnya apa? Golden Ages of Islam. Jadi kita menyebutnya era emas, tetapi orang-orang Western, orang-orang Barat menyebutnya Dark Ages, era kegelapan. Karena sebagai bentuk apa ya? Denying lah ya. Mereka mendinai, mereka tidak mengakui adanya peradaban keislaman, atau sebagai bentuk istilah anak muda mungkin dikacangin ya. Jadi nggak diajak itu, peradaban Islam itu tidak masuk dalam peta. Dan ini mungkin bagi kita sebagai pemuda-pemudi Muslim ya, semoga minimal menjadi lecutan awal lah ya. Wah, kok peradaban para ulama yang kita kenal meskipun mungkin sedikit, kok enggak ada di situ ya. Padahal kalau kita lihat di era-era ini ini mulai dari mungkin ilmu Islam lah ya, atau ilmu syar'i, kita kenal banyak sekali ulama-ulama yang lahir di era 1 abad ini. Bukan 1 abad ya, 10 abad berarti, 5 sampai 10 ya. Mulai dari, kita tidak cerita di era Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, tentu mereka luar biasa, dan generasi itu lahir langsung dari tangan Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat melahirkan tabi'in ya, dan atbat tabi'in ya. Mungkin di era kita bisa kita mulai dengan era Imam Abu Hanifah, era Imam Malik, era Imam Syafi'i, era Imam Ahmad. Yang sekarang mereka semua legacy mereka jelas. Ini kata kunci yang menarik hari ini, legacy ya. Legacy itu apa ya? Peninggalan kita. Ya, dan ini mungkin semoga bisa kita lanjutkan term legacy ya. Dan kita selalu bertanya nanti sampai ujung, apa sih legacy kita? Ya, sekarang kalau ditanya apa legasinya Imam Abu Hanifah, saya pikir jawabannya mudah ya. Adanya madhab Hanafiyah ya. Tentu dengan pemahaman bahwasanya madhab itu keempat-empatnya itu adalah cara berislam yang diterima dan memang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hanya dengan
variasi yang memang dibolehkan dalam syariat itu sendiri dan dimungkinkan dalam syariat karena terkait dengan syariat ya, terkait dengan amalan ya. Ada Imam Bukhari ya, legasinya jelas. Imam Muslim, ada muhadis-muhadis lain, ada Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Baihaqi, Ibnu Asakir, ada ulama besar, ada Al-Ghazali. Al-Juwaini siapa? Ada yang kenal Al-Juwaini? Al-Juwaini. Ada yang pernah dengar nggak sih kakeknya atau teman kakeknya namanya Juwaini? Karena menarik sebenarnya kalau kita lihat nama-nama orang, terutama mungkin nama-nama ya orang senior lah ya. Ternyata nama-nama itu adalah nama-nama para ulama kita. Juwaini, Ghazali, Nawawi itu mungkin seringnya. Nawawi. Nah, Imam Al-Juwaini ini gurunya Imam Ghazali ya. Jadi guru utama dari Imam Ghazali adalah Imam Al-Juwaini, ini ulama-ulama besar, Ibnu Asakir, Imam Nawawi tentunya, Ibnu Taimiyah dan Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sebagian dari ulama-ulama syariah, ulama-ulama yang mempelajari syariat Allah SWT lalu memaparkannya kepada kita, memudahkan syariat itu kepada kita. Ya. Dan ini kalau kita lihat ini juga orang-orang yang kalau kita pakai term yang agak bebas, istilahnya gila ilmu ya. Orang-orang yang gila ilmu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu orang-orang yang menghabiskan banyak waktunya untuk bergelut dengan ilmu. Imam Bukhari berjalan ke 1000 guru hanya untuk mengumpulkan, bukan hanya ya, untuk mengumpulkan hadis. Ya. Imam Syafi'i sering sekali dikenal menghabiskan waktu malamnya untuk mempelajari, mengambil istifadah pelajaran dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW dan akhirnya keluar dengan kesimpulan yang juga kembali legasinya menjadi sebuah madhab fikih yang kokoh sampai sekarang ya, keempat madhab ini, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan ulama sains dan teknologi? Apa kontribusi Islam bagi peradaban ini? Apa memang cuma ada di kolom syariah tadi aja? Apa pemuda muslim hanya bilang oke, kita punya Abu Hanifah, kita punya Imam Malik, kita punya Imam Syafi'i, kita punya Imam Bukhari, kita punya imam-imam yang luar biasa terhadap ilmu. Tapi pertanyaannya, bagaimana ulama sains dan teknologinya? Ya, maka itu yang kita coba jawab ya. Kita coba dengan memberikan beberapa contoh lah ya. Contoh yang pertama, saya tahu apa pernah dengar Ibnu Al-Haytham? Ya, sebagian mungkin pernah dengar, dan ini kalau kita lihat di sini beliau discovered the camera. Beliaulah yang menjadi cikal bakal ditemukannya kamera. Saat ini kita ya tadi kita pakai kamera. Sekarang sebagian menikmati kajian ini mungkin gara-gara ada teknologi kamera ya. Dan salah satu kontributor utama, bahkan boleh dibilang founding father-nya adalah Pak Ibnul Haytham. Dan beliau lahir dari peradaban Islam ya. Jadi secara spesifik beliau menemukan kamera, beliau adalah mbahnya dalam ilmu optik ya. Jadi bukan hanya kamera ya, segala yang terkait dengan optik ya. Termasuk cara kerja mata kita itu dikontribusikan oleh orang yang datang dari peradaban Islam yang namanya Ibnu Al-Haytham ya. Beliau juga secara umum laid the foundation for modern science. Beliau yang memberikan ya landasan tentang metodologi ilmiah ya. Jadi Ibnu Al-Haytham lah yang memberikan landasan tentang pentingnya eksperimen, perlunya eksperimen. Jadi bukan hanya berfilosofi, berpikir lalu ngambil kesimpulan, tapi perlu ada check and recheck dan eksperimen. Ya. Ini sedikit ceritanya. Beliau Al-Hasan Ibn Al-Haytham lahir di Basra di Irak. Ya. Makanya kalau kita ingat kembali kebesaran Irak, kebesaran Baghdad, sebenarnya sedih sekali melihat teruntuhnya Baghdad ya. Melihat Baghdad yang sekarang boleh kita bilang hancur lah ya secara umum dibandingkan Baghdad di era itu ya. Baghdad yang pernah melahirkan orang sekelas Ibnu Al-Haytham ya.
Di sini disebutkan is an incredible time of scientific and mathematical. Jadi saat itu di Baghdad ya dan di Irak secara umum ya termasuk juga Basrah itu incredible time of scientific and mathematical. Adalah waktu yang sangat luar biasa bagi pengembangan sains dan matematika. Jadi kondisi di sana menyebabkan bisa terjadinya munculnya orang-orang yang hebat. Nanti di ujung kita akan lihat kondisi seperti apa yang perlu kita kembangkannya. Jadi scientific and mathematical development in the Muslim world. Jadi di dunia Islam, sains dan teknologi itu berkembang begitu pesat di era itu, di antaranya diwakili dengan Ibnu Al-Haytham ini. He became pretty famous. Ini saya ambil dari video yang saya cuplik-cuplik ya. He-nya di sini adalah Ibnu Al-Haytham, menjadi sangat terkenal for his knowledge in math, dalam matematika dan juga fisika, dan akhirnya ended up claiming that he could control the dangerous flooding of the Nile. Ini menarik. Dia belajar matematika, fisika, dan claiming, jadi saat itu ada masalah di Baghdad, di Mesir ya, yaitu banjir Sungai Nil. Jadi sebagai ilmuwan ya, sebagai ilmuwan Haytham menyatakan dia bisa memberi solusi bagi kebanjiran di Sungai Nil. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya para ilmuwan muslim atau seorang muslim pada dasarnya, maka dia selalu berangkat dari masalah ya, problem atau masalah. Dan saat itu ada masalah di Nil dan Ibnu Haytham menyadarinya. Ibnu Haytham merasa bisa memberikan solusi. Lalu kedengaran oleh khalifah. That sounded pretty good to the caliph of the time. Jadi kayaknya cukup meyakinkan khalifah pada saat itu. Who invited him to Cairo to give it a shot. Artinya untuk mencoba. Jadi misalnya ini Mas Ismail ya, seorang ilmuwan teknik mesin ya, dari Serpong gitu. Lalu ada masalah nih, ada masalah banjir rob sekarang yang lagi rame ya, banjir rob di Jakarta Utara, di utara Pulau Jawa. Nah, lalu Ismail misalnya bikin konten di IG-nya atau di YouTube-nya bisa mengatasi banjir rob tersebut. Langsung dipanggil oleh Pak Jokowi misalnya, ayo kalau memang benar coba. Nah begitu, itu yang terjadi dengan Ibnu Al-Haytham. Tapi dalam proses ini tentunya Ibnu Al-Haytham sampai mengklaim itu karena telah melalui tadi. Beliau dikenal ahli matematika, ahli fisika, jadi sudah punya pengalaman-pengalaman. Dan ini yang teman-teman perlu akumulasi sedari dini. Pengalaman-pengalaman untuk belajar problem solving. Ya, dan itu sebenarnya diinginkan dari pendidikan kita, mulai SMA, mulai kuliah, itu diajarkan mengenal masalah. Jadi jangan dianggap PR itu PR ya, artinya ada yang ditulis itu, ada jawabannya. Padahal PR itu yang diberikan sejak mungkin SMP, SMA adalah bagaimana teman-teman belajar mengakumulasi pengalaman memecahkan masalah. Ya. Jadi diundang nih sama khalifah untuk dicoba solusinya. Ternyata ketika Ibnu Al-Haytham nyampe, ya, he quickly figured out, dia baru menyadari setelah datang di sana bahwasanya that he actually couldn't do what he claimed he could. Dia nggak bisa sebenarnya. Jadi kan dia klaim waktu ada di mana? Di Irak ya. Dia mungkin data-data yang dia peroleh belum lengkap tentang banjir di Sungai Nil tersebut. Tetapi dia klaim, wah saya kayaknya bisa. Akhirnya nggak bisa ternyata. Dan apa yang terjadi? Di penjara. Di penjara. Jadi for the next 10 years until the caliph died, sampai khalifah yang memenjarakan itu mati, barulah dia dibebaskan. Ya. Sampai sini mungkin ada hal yang menarik, bahwasanya pertama tadi akumulasi seorang Ibnu Al-Haytham, bagaimana problem solving, dan sampai di suatu masalah dia harus berani berspekulasi. Jadi ini sisi keberanian. Karena kita bicara sains dan teknologi, kadang-kadang ada nuansa keberanian ya. Karena masalah real nanti itu bukan masalah yang sudah ada jawabannya. Ya, ini yang teman-teman perlu ingat.
masalah yang ada di kehidupan masyarakat itu bukan masalah yang sudah jelas jawabannya. Tidak ada kunci jawabannya. Jadi bagi yang terbiasa nyari kunci jawaban, kalau ada PR atau bahkan ada kuis, kunci jawab dulu. Saya kuliah di Fisika ITB. Dulu ada tradisi yang mungkin kurang baik ya. Kalau ada UTS atau ada kuis, itu ada tempat khusus yang menjual kopian soal dan jawaban tahun-tahun sebelumnya. Tapi minimal bagus karena tidak ada jaminan itu yang keluar, tapi teman-teman belajar dari situ. Ya. Tapi tetap tidak ada jaminan soal mana yang keluar. Hanya ada tradisi kita bisa lihat dari tahun ke tahun, oh yang keluar kayaknya yang begini-begini gitu. Itu latihan. Jadi akhirnya Ibnu Haytham meninggal. Poinnya tadi perlu ada keberanian untuk berspekulasi, tapi berspekulasi yang dibekali portofolio, istilah orang sekarang ya. Dibekali portofolio, dibekali pengalaman-pengalaman. Ya. Jadi beliau di penjara, tapi apa yang terjadi di penjara? It was in those 10 years that Ibnu Al-Haytham made some incredible discoveries and advances in science. Justru di masa penjara itulah Ibnu Al-Haytham menemukan penemuan yang luar biasa. Ya, justru di masa penjara itu. Jadi ada beberapa pelajaran, berani mengambil resiko dan berani menerima konsekuensi dari resiko tersebut, dan ketika pun menghadapi resiko tadi seperti di penjara atau apa yang lainnya, tidak berhenti untuk berkarya. Jadi tetap selalu memikirkan apa yang bisa dia kerjakan. Jadi Ibnu Al-Haytham dan banyak sekali ulama kita, banyak yang di penjara atau mengalami hal yang tidak baik karena bersikukuh atas ilmu ya. Dan Ibnu Al-Haytham ini tadi ilmu yang dia ketahui ketika di Irak dia pikir bisa menurut ilmunya, tapi ketika datang ke Nil ternyata tidak bisa. Ya, di situ ada keberanian, ada kesiapan menghadapi risiko ya, kesiapan menghadapi risiko. Misalnya teman-teman di sini kalau ditanya misalnya Karib sama siapa nanti yang bertanya, bisa nggak sih Karib beresin masalah sampah di BSD? Kira-kira jawabnya apa ya? Bisa nggak? Ya kembali kita perlu pengalaman dulu. Jadi ada keberanian tapi juga ada pengalaman. Nah sebelum ada tantangan-tantangan real itu, baiknya memang pemuda-pemudi itu membangun pengalaman di berbagai bidang. Nah saat itu ada hal yang menarik. Saat itu ya, di saat itu peradaban Yunani itu jadi saat itu bagaimana sih kita bisa melihat, mata kita ngelihat itu seperti apa sih konsepnya? Peradaban Yunani yang dikenal di era sebelumnya had this idea about the way vision work. Jadi bagaimana orang bisa melihat menurut pemahaman para ilmuwan saat itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi seakan mata kita itu kayak memancarkan sesuatu untuk melihat gitu. Kayak di film Batman ya. Jadi untuk melihat sesuatu itu dia memancarkan sesuatu. Jadi kesannya justru mata kita memancarkan sesuatu. Ya. Itu yang difahami oleh para ilmuwan hingga era sebelum Ibnu Al-Haytham oleh orang-orang Yunani. Ya. Jadi ada yang keluar dari kepala kita lalu landed on the object we were seeing dan mendarat di objek. Jadi ketika saya lihat misalnya laptop itu karena mata saya memancarkan sesuatu kena ke laptop, kita bisa lihat laptop. Ya kalau kita lihat bisa lihat semua, berarti mata kita mancarkan banyak sekali ke semuanya. Dan itu yang difahami di era Ibnu Al-Haytham. Dan Ibnu Al-Haytham lah yang ketika di penjara, beliau somehow di penjaranya, teman-teman bisa cari sendiri ceritanya, beliau menemukan bagaimana ada lubang di penjaranya, lalu kok gedung di sana kayak tercerminkan di penjaranya, ya, di dinding penjaranya, tetapi dalam kondisi terbalik. Dan akhirnya Ibnu Al-Haytham ya menjelaskan, memikirkan ini di penjara ya. Jadi di penjara itu nggak nangis, lalu ya mungkin ada nangisnya ya, cuman nggak diceritain. Dan itu juga bukan sebuah kehinaan seseorang itu nangis ya. Ya. Laki-laki boleh juga nangis. Dan mungkin Ibnu Al-Haytham sempat nangis juga karena ingat ibunya, ingat apa. Tapi
tidak membuat dia sibuk dari produktivitasnya, dia memikirkan akhirnya keluar dengan konsep optik. Ini yang kita garis bawah situ, itulah yang dimaksud dengan science ya, untuk membedakan dengan teknologi. Jadi science adalah kerja untuk memahami bagaimana alam ini bekerja. Bagaimana sih caranya mata kita bekerja? Bagaimana caranya, apa yang terjadi ketika ya, karena di sini ada orang teknik, orang mesin. Apa sih yang terjadi kepada kayu ini kalau saya ketok gitu? Apa sebenarnya yang terjadi kepada kayu ini? Memahami mekanismenya itu science namanya. Jadi memahami mekanismenya. Ya, dia belajar ini, mungkin teman-teman belajar di kuliah fisika ya, tentang bagaimana cahaya dibelokkan oleh air atau lensa dan lain sebagainya. Ini salah satu kontributornya adalah tokoh Islam Ibnu Al-Haytham. Ini juga sains. Jadi mengungkap bagaimana cara bekerja alam semesta ini. Ya, mulai dari yang besar sampai yang kecil ya, di material. Ini juga sains. Dan akhirnya sains itu, hasil-hasil sains itu digunakanlah untuk menemukan kamera. Tentu tidak semodern kamera yang ada sekarang ya. Kamera di awal dulu. Tapi sudah mulai ada kamera. Itu yang kita sebut teknologi. Jadi pemahaman terhadap cara kerja alam yang kemudian diduplikasi ke dalam sebuah tools atau sebuah produk, di sini namanya kamera. Kalau tentang ini misalnya cara yang gampang, misalnya cara benda itu terbakar tuh gimana sih prosesnya? Apa sih yang terjadi ketika sebuah benda itu terbakar? Nah, orang memahami sainsnya, akhirnya setelah memahami sains, dia keluar dengan teknologi misalnya bahan yang anti bakar. Dibakar pun nggak apa-apa. Itu teknologinya. Jadi kesimpulan-kesimpulan sains itu dia kumpulkan dan menghasilkan teknologi yang biasanya memecahkan masalah. Sains umumnya tidak memecahkan masalah ya, tapi mengungkap apa yang terjadi di alam semesta. Jadi ini he managed to accurately describe the anatomy of the eye. Dia pun bisa secara akurat menjelaskan anatomi mata kita dan cara bekerja mata kita. Jadi instead of shooting out laser beam, ya seperti yang difahami para ilmuwan sebelumnya yang mengira kayak ada laser dari mata kita, the eye actually constantly receives light that's radiated from the objects around it. Justru sebaliknya, mata kita lah yang menerima ya, cahaya dari pantulan benda-benda tersebut, dan itulah yang dicerminkan dalam mata kita. Itulah yang kita lihat ya. Jadi pemahaman itu sebelumnya salah lalu dibenarkan, dan ilmuwan muslim kontribut dalam masalah tersebut. Ya. Ini buku beliau ya, mungkin kita skip saja. Bahkan termasuk kemampuan untuk melihat ini mungkin pengakuan dunia barat ya, bahwasanya di salah satu krater ya, apa krater bahasanya? Salah satu kawah ya. Kawah di bulan itu namanya Al-Hazan ya. Nama lain dari Ibnu Al-Haytham ya. Karena tentunya bisa melihat kawah itu pasti perlu optik ya. Pasti perlu optik dan melihat benda-benda lainnya. Ya. Itu satu. Contoh kedua, ini juga kita cepat saja. Ada tokoh lain, Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ini lahir 780 sebelumnya dan lahir di Uzbekistan. Jadi Uzbekistan itu juga negeri yang banyak melahirkan ulama ya. Wafatnya di Baghdad karena kembali orang-orang hebat akhirnya tertarik ke pusat peradaban Islam saat itu, yaitu Baghdad. Ya. Ibnu Al-Haythamnya ini disebutkan ya, untuk merayakan 1200 tahun kelahiran dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, maka the former USSR issued this postal stamp. Jadi ada perangko dari Uni Soviet dulu yang gambarnya Ibnu Al-Haytham untuk menghormati dan mengapresiasi. Beliau mempelajari dan melengkapi aritmatika dari peradaban India. Kembali ini kata kunci penting, mempelajari dan melengkapi. Ya.
Ini dulu bahasa saat itu seperti ini. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau angka itu tulisnya pakai ini. Ya. Ini ribet banget ya nulisnya. Misalnya mau angka berapa? Ya, angka ribet. Kalau sekarang kita pakai ini kan sangat mudah sekali. Ya. 1000 aja di sini kalau nulis 1000 gimana caranya? Ada 1000 ada mungkin ya. Tapi kalau 1000 sekian gitu itu akan ribet. Dan kayaknya kalau tetap dengan angka seperti itu nggak mungkin kita punya teknologi digital ya. Nggak akan nyampe ke teknologi digital. Dia masuk dengan angka ini ya, dengan angka ini awalnya disebut Arabic ya. Tetapi kalau kita akui sebenarnya tidak murni juga ditemukan oleh Arab, yang lebih awal orang India. Orang peradaban India dikembangkan oleh Arab, lalu kita kasih ke peradaban setelahnya yaitu peradaban Western. Mereka yang mengembangkan itu. Ya, jadi beliau penemu aljabar ya, mempelajari dan melengkapi konsep aljabar, dan kata kunci yang juga penting di sini tidak harus menjadi yang pertama. Tidak harus menjadi yang pertama. Ini kata kunci penting bagi kita sekalian. Tidak harus selalu menjadi yang pertama. Justru sebaliknya, lihat apa yang sudah orang bikin, cari apa yang bisa diperbaiki. Itu malah kunci banyak inovasi, banyak penemuan. Algoritma ini jadi term yang sangat beken lah ya. Algoritma ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ini hanya gambaran saja. Lalu Alan Turing, ini pun tokoh lain. Ini sudah di Western nih, sudah kita kasih beralih peradaban ke peradaban Western, menciptakan mesin yang bisa menjalankan perintah sesuai algoritma, maka mulailah komputer lahir. Ya, mulailah komputer lahir. Jadi lahirnya komputer yang di era sekarang itu diantara kontributornya adalah juga ulama yang lahir dari peradaban Muslim, namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi mungkin lebih jelas karena namanya ya, kalau kita dengar algoritma agak mirip lah dengan namanya yang tadi disebut sebagai eponim ya, something that is named after someone ya, sesuatu yang dinamai after someone, jadi mewakili seseorang. Itu komputer. Kita juga punya tokoh-tokoh kimia, Ar-Razi ya, ada Al-Kindi dan lain sebagainya. Jadi di sini bahkan pengakuan orang barat, without the process of distillation, proses distilasi ya, in this case of crude oil, jadi minyak itu bisa jadi semua yang kita kenal sekarang, plastik dan lain sebagainya. Prosesnya itu juga lahir dari seorang ulama, yaitu ulama muslim, ilmuwan muslim, Jabir ibnu Hayyan, atau dalam orang barat nyebutnya Jaber, ya, bacanya Jaber ya. Jaber seperti Jabir kita baca, Ibnu Al-Hayyan. Jadi ulama-ulama yang lahir di era tersebut. Juga bahkan ini wanita. Jadi buat adik-adik perempuan, universitas pertama yang ada di dunia ini itu justru founded by a ladies ya. Dibikin oleh seorang wanita. Namanya University of Al-Qarawin ya, di Maroko. Dan juga PR bagi kita bahwa membangun sistem pendidikan ya adalah salah satu tantangan besar kita. Pendidikan bagi umat ini tantangan ya. Kata kuncinya mungkin sekarang bagaimana memanfaatkan dunia maya, dan kata kunci yang kedua memanfaatkan fisik masjid yang dimiliki umat. Ini juga mungkin beberapa kata kunci yang semoga memantik ide-ide luar biasa dari teman sekalian. Umat ini punya investasi besar sebenarnya, namanya masjid. Masjid ini kan ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Ya, jadi seandainya masjid itu produktif sebagai tempat untuk belajar, maka banyak sekali umat yang bisa memanfaatkan masjid itu. Ya, dan ini sejak awal sebenarnya Islam tidak pernah membedakan ilmu agama dan ilmu non agama. Kita selalu bilangnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentu di awal ya ilmu bermanfaat agar kita selamat dunia akhirat. Tapi selamat dunia dan akhirat, dan yang lain adalah bagaimana kita bisa selamat di akhirat dengan kemenangan, artinya memberi banyak manfaat. Jadi sebenarnya pemisahan ilmu sejak dulu semua bergabung dalam ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan ini termasuk kalau kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, itu termasuk
semua ilmu yang bisa bermanfaat. Tentu memang ada prioritas ya. Yang prioritas ya tentu rukun iman, rukun Islam itu yang harus kita ilmui. Ya. Oke, itu story, sejarah. Dan kita tentu tidak ingin menjadi generasi yang hanya berbekal sejarah. Ya. Teman-teman misalnya Rashid, Ismail, ya. Tidak mungkin berbangga-bangga kita punya sejarah hebat, ya. Karena yang akan ditanya adalah, lu gimana gitu. Anda gimana? Karena harus kita akui bola itu sedang ada di peradaban yang lain. Ya. Dan peradaban kita harus kita akui kita ya sedang tertinggal lah ya. Kita bisa lihat sekitarnya ya. Saya lihat handphonenya mereknya Apple. Ini yang bikin siapa? Ya, Steve Jobs orang US artinya. Kalau ya mungkin di bawah Apple Samsung lah ya. Samsung itu bikinan Korea. Bawah-bawah lagi ada apa? Mungkin mulai masuk produk Cina. Xiaomi dan lain sebagainya. Itu juga bukan produk kita. Saya tidak tahu yang Indonesia itu apa? Apa? Ya, itu tapi nanti market share-nya mungkin masih lemah ya. Tapi kembali pengakuan terhadap kekalahan itu penting. Dan itu karena akan melahirkan kekuatan untuk kita nyusul. Jadi kalau orang nggak sadar dia kalah, dia santai aja gitu jalan. Padahal dia nggak sadar dia itu posisinya sedang di belakang. Kalau nggak sadar dia ngira bahkan dia mungkin nggak sadar kalau dia sedang lomba gitu. Dia santai-santai aja. Padahal dia sedang di belakang. Maka pertanyaannya tadi sesi mungkin history. Dan itu history fungsinya apa? Memotivasi. Oh, ada loh peradaban Islam. Dan bahkan bukan hanya ada, tetapi a great civilization of Islam. Peradaban Islam yang luar biasa. Melahirkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga minimal kita termotivasi, oh bisa ya, seorang muslim seperti saya yang berada di pojokan Tangerang Selatan itu bisa ya membuat sesuatu yang juga luar biasa. Jawabannya bisa, tapi pertanyaannya energi apa sih yang menjadi kekuatan para tokoh era emas Islam? Bagaimana dengannya, artinya dengan energi tersebut mereka bisa berinovasi dan menuntaskan ya inovasi tersebut meninggalkan legacy. Ya, ini pertanyaan kita. Apa sih motivasi mereka? Nextnya adalah apa sih sehingga mereka punya amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Kita bayangkan ya, Ibnu Al-Haytham itu bisa berharap dapat pahala dari semua kebaikan yang digunakan dalam teknologi lensa. Ya, kalau yang makainya nggak benar gimana? Ya, para ulama mengatakan tidak berlaku untuk hal-hal yang seperti itu ya. Jadi seseorang amal jariahnya, misalnya seorang yang bangun masjid, lalu ada orang yang menyalahgunakan masjidnya, maka orang yang bangun masjid tidak mendapat dosanya, ya. Tetapi kebaikan-kebaikan dari masjid itu yang dia dapatkan. Jadi gede sekali ya. Ya sama sebenarnya orang yang menemukan iPhone ini pahalanya gede banget nih. Kalau jadi pahalanya, nolong banget. Yang nemukan apa lagi? YouTube, Zoom, Facebook mungkin. Dan saat ini kita sangat tergantung kepada semua itu. Ya. Jadi kembali itu mungkin ujungnya kita masuk di energi apa? Nah ini kita mulai coba masuk. Ada nggak sih ayat-ayat Al-Quran yang bisa memotivasi kita? Di antaranya mungkin teman-teman bisa lihat ini di surah Al-Hajj ayat ke-77, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Perintahnya apa? Ruku, sujud, sembahlah Rabb kalian. Ini satu paket nih. Jadi para ulama mengumpulkannya, ruku, sujud. Itu detail dari sembahlah Rabb kalian. Lalu perintah yang kedua adalah waf'alul khaira, kerjakanlah kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita sadari menjadi motivasi. Ini tentu buat saya juga, buat kita semua. Kita adalah umat yang dari awal misinya adalah mengerjakan kebaikan.